Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jalan-jalan, sekarang kita ada di ketinggian kurang lebih 850 meter di atas permukaan laut. Ya, di mana kita? Kita ada di base camp Kare Eco Adventure. Ya, kita akan jalan-jalan ke Gunung Wilis. Ya, ini suasana base campnya, perkampungan di sekitar base camp, dan puncaknya ada di sana. Masih jauh sekali dan tertutup oleh kabut. Ya, ini seperti ini ya. Ada tempat yang luas, bisa untuk bumi perkemahan. Ini untuk kelihatan pernah dipakai untuk api unggun juga. Ini ada gazebo. Tadi malam kita sampai sini kurang lebih jam 11 malam. Dan kita registrasi, lalu kita tidur di bawah sana, di musola. Ya, seperti ini kondisi base campnya. Ini ada warung sebenarnya, tapi warungnya nggak buka ya. Nah, ini. Halo. Kita lihat dulu ya. Kita lihat warungnya. Ini ada bank sampah. Nah, ini ada 6 kamar mandi, cuma yang dibukanya satu, yang 5 terkunci. Ya, ini musolanya. Musola. Di malam kita tidur di situ bersama beberapa anak yang tektok, 5 orang tektok. Ini juga ada 5 kamar mandian, tapi juga tertutup. Di tempat berwudu. Ini bangsal pasca panen. Ya, oke. Di sana itu ada tempat-tempat bermain ya, walaupun sudah tidak berfungsi kelihatannya. Yuk kita cari makan dulu. Tadi pagi sudah sempat ngopi-ngopi. Sekar Wilis Res. Yuk kita. Oh ya, untuk registrasinya tidak di sini ya, tapi di bawah sana. Yuk kita lihat. Ya itu. Urung karo ora, bedakan antara urung Ya, dan itu ora. ada tulisan kedai sebelah itu di sebelahnya. Kita tadi malam registrasinya di sana, kemudian tidurnya di base campnya itu. Yuk kita makan dulu. Sarapan, habis itu packing, terus kita gas naik. Oke. Warungnya lumayan. Pecel nggih Bu nggih. Nggih, pecel Bu, setunggal. Nggih, agam telur. Yuk. Ya, kita bertujuh ya, itu teman-teman kita yang 6 bertujuh. Kita sarapan dulu. Padahal kalau ini ngesop juga bisa untuk teman-teman kita, teman-teman saya. Oke, teman-teman, sebelum kita melaksanakan pendakian menuju ke puncak Trogati atau puncak Liman, insya Allah Gunung Wilis, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Semoga Allah Ta'ala berkenan memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keselamatan, kesehatan dari sini sampai ke puncak, dan dari puncak sampai pulang ke rumah masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke.
Brian. Dalam kondisi apapun kita selalu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Oke, yuk kita laksanakan pendakian. Tepat pukul 08.20 kita mulai berjalan dari base camp menuju ke pos 1. Menurut pihak base camp dari sini ke pos 1 itu sekitar 1 sampai 2 jam karena memang lumayan jauh, antara 4 sampai 5 km. Sampai puncak tertinggi itu kurang lebih adalah 14 km. Kalau kita mau naik ojek itu kurang lebih 75 sampai 100 sampai pos 1 ya. Kalau naik jeep itu kurang lebih 400, disangga 4 orang. Di 1 orang ya 100, sama aja. Oke, untuk referensi aja teman-teman bahwa Simaksi tadi malam kita registrasi itu biayanya adalah 25.000 per orang. Semaksinya itu. Kemudian kita dikasih peta ya, kita disuruh untuk download aplikasi. Kita kemudian dapat peta yang nanti bisa kita gunakan untuk perjalanan biar tidak tersesat. Dan di awal-awal perjalanan jalurnya adalah seperti ini. Ya, masih perumahan penduduk di kanan dan kirinya. Dan jalurnya aspal. Cor-coran. Sebenarnya kita tadi malam itu berencana berangkat 7:30. Karena base campnya bukanya jam 8, maka kita izin untuk registrasi jam 11 malam tadi malam. Tapi ternyata kita molor sampai jam 8.20 baru naik. Oke, kita skip dulu, nanti kalau di spot-spot yang keren kita shoot lagi. Ya Bu. Ya, hati-hati. Oh, ini ada pertigaan. Kalau yang ke bawah kita kembali lagi ke Dungus dan ke Kare. Kalau ke kiri ke Kandangan dan Telaga Ngebel. Berarti Telaga Ngebel lewat sini bisa. Oke. Tuh pemandangannya mantul. Wow. Ya ini nih sudah pegunungan Wilis toh. Mungkin yang sana itu lewat yang Ponorogo mungkin. Ya Wilis itu pegunungan ya. Jadi dia terbentang dari Kabupaten Nganjuk, Madiun, kemudian Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, sama Kediri kalau nggak salah. Jadi banyak sekali puncak-puncaknya. Ada Puncak Limas, Trogati, dan lain sebagainya. Jurang Senggani itu ya, keren. Kita langsung ke puncak tertinggi saja. Oke. Masih malah kita ketemu dengan jalur aspal ini. 5 menit dari base camp ini ada pertigaan. Kita ambil yang lurus ke jalur yang dicor kanan dan kirinya. Ini kalau saya lihat dari vlog-vlognya kelompok-kelompok lain itu ya. Ini kelihatannya pembuatan bonsai. Ya sesuai dengan peta yang dikasih sama pihak BKM juga mengarahnya ke sini. Nanjak banget pemanasan. Masih di jalur cor-coran. Samping kanan kiri masih rumah-rumah warga. Pak. Ye. Nanjaknya juga masih belum seberapa. Ya di beberapa tempat aja ada yang sudah mulai nanjak seperti itu, tapi kebanyakan masih landai. Dan kita baru jalan kurang lebih 15 menit.
Treknya sudah berubah menjadi trek tanah yang ada bekas tata, di batu ditata-tata ya. Sudah banyak yang keluar jalur ini batunya sehingga terisi oleh tanah. Walaupun masih terlihat tertata rapi, tapi sudah sini ya, sebagian ini termasuk yang kita injak ini sudah tanah enak. Kalau kita lihat batu-batu memang agak capek di kaki. Dan ini datar dengan vegetasi yang sudah mulai rimbun dengan pohon-pohon besar. Ini apa, mauni. Sana ya keren. Karena ya kita nikmati perjalanan. Walaupun mungkin nanti hari ini panas, tapi nggak apa-apa, yang penting cerah. Kurang lebih kita berjalan 30 menit sampai di apa ini, Tamu Harap Lapor. Ini dulu mungkin pintu gerbang untuk perkebunan mungkin ya, karena ini perkebunan karet. Ya, kita naik ke atas ini, naiknya sudah lumayan tinggi. Sama ya, jalan makadam yang sudah mulai rusak sehingga banyak berubah menjadi tanah. Tapi di sebagian besar masih tertata dan rusak juga. Yuk, lanjut. Oke, setelah tanjakan yang tinggi tadi, lumayan bonus. Dan kebetulan di atas awannya juga lumayan menutupi. Ayo, gimana teman-teman? Lanjut, jut. Kalau mau break, mumpung ini tempatnya agak datar. Sahdu ini kalau seperti ini terus suasananya. Cerahnya nanti ada kalau udah di atas. Kalau perjalanan mending sahdu gini. Mendung-mendung gimana gitu. Biar gak panas. Ya, kalau kita udah sampai sini nanti ada pertigaan. Oke, kita ambil yang ke arah kanan. Karena kalau ke arah kiri ternyata bukan jalur pendakian. Nah, ke arah kanan, meskipun nanjaknya luar biasa. Dan yang sebelah kiri agak landai, tapi ternyata yang benar sini. Tadi kita coba lewat yang kiri dan kelihatannya makin menjauh dari trek. Dari peta yang sudah dikasih sama pihak basecamp. Ya, pokoknya kalau nanti sampai di situ ada pertigaan, kita ambil yang ke arah kanan. Yang nanjak. Ya, suasananya sudah mulai terbuka dan itu tebing-tebingnya. Sana itu entah untuk diklat atau apa ya, villa-villa. Untung suasananya masih sahdu karena tertutup sama awan. Andaikan ini panas itu wah, tidak kuat. Ya teman-teman, tadi kita dari arah bawah sana dan ternyata yang tadi ke arah kiri itu ketemunya di sini. Ya kurang lebih setengah kilo lah kita baru ketemu dengan jalur utama. Sekarang kita mengarah ke arah sana. Jadi kita lewat sana ya. Ya itu. Ternyata yang ke arah kanan itu langsung nanjak, jalan setapak tapi cepat. Kalau sini tadi kelihatannya kita melipir berputar-putar. Yuk kita lanjutkan. Masih di perladangan penduduk ya. Di sini. Sekarang kita ada di tepi Punggungan. Jadi di sebelah sana itu sudah blank. Kemudian di sana Punggungan yang berbeda dengan sini. Oke, ini jalurnya sudah kembali normal. Maksudnya normal itu ya luas, enak untuk dipijak, tidak seberapa licin, dan yang pasti adalah jalur ojek dan jeep serta mungkin mobil-mobil besar hardtop milik
petani. Ini rumput gajah ya, kalau nggak salah. Untuk pakan ternak. Ini masih perladangan. Oke, kita lanjut. Ya, itu nanjaknya luar biasa lagi. 2 jam dari pos registrasi atau base camp, kita berada di ketinggian 1200 meter mdpl. Suasana aja seperti ini, keren sebenarnya ya. Dan di atasnya itu berkabut. Apakah mungkin puncaknya itu ada yang di sana itu ya, yang di kabut-kabut itu. Oke. Keren, itu hutan-hutan belantara yang masih asri dan rindang. Keren. Gunung Wilis semoga masih tetap lestari sampai kapanpun. Oke, yuk kita lanjut lagi. Teman-teman tadi yang ambil jalan pintas udah sampai turun. Ya teman-teman, tadi kita dari arah bawah sana, dan ternyata yang tadi ke arah kiri itu ketemunya di sini. Ya kurang lebih setengah kilo lah kita baru ketemu dengan jalur utama. Sekarang kita mengarah ke arah sana. Jadi kita lewat sana ya. Ya itu. Ternyata yang ke arah kanan itu langsung nanjak, jalan setapak tapi cepet. Kalau di sini tadi kelihatannya kita melipir berputar-putar. Yuk kita lanjutkan. Masih di perladangan penduduk ya. Di sini. Sekarang kita ada di tepi Punggungan. Jadi di sebelah sana itu sudah blank. Kemudian di sana Punggungan yang berbeda dengan sini. Oke, ini jalurnya sudah kembali normal. Maksudnya normal itu ya luas, enak untuk dipijak, tidak seberapa licin, dan yang pasti adalah jalur ojek dan jeep serta mungkin mobil-mobil besar hardtop milik petani. Ini rumput gajah ya, kalau nggak salah. Untuk pakan ternak. Ini masih perladangan. Oke, kita lanjut. Ya, itu nanjaknya luar biasa lagi. 2 jam dari pos registrasi atau base camp, kita berada di ketinggian 1200 meter mdpl. Suasana aja seperti ini, keren sebenarnya ya. Dan di atasnya itu berkabut. Apakah mungkin puncaknya itu ada yang di sana itu ya, yang di kabut-kabut itu. Oke. Keren, itu hutan-hutan belantara yang masih asri dan rindang. Keren. Gunung Wilis semoga masih tetap lestari sampai kapanpun. Oke, yuk kita lanjut lagi. Teman-teman tadi yang ambil jalan pintas udah sampai turun. Oke, ini sampai di tempat yang sangat-sangat teduh, sangat-sangat syahdu. Kemudian treknya juga datar. Kemudian ini sudah hutan cemara. Wow, keren. Tiba-tiba di sini. Ini malah ada yang turunan. Ini memanjakan kaki bener ini ya. Oke, kita nikmati. Ya, 1 jam 20 menit. Akhirnya kita sampai di pos 1. Ya, nanti kelihatannya kita ke atas sana. Kita mau shoot dulu. Kita lihat-lihat dulu. Aku harap badai muncak. Ya. 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 Oke, welcome. Pendakian Puncak Liman via Karimadion. Kita sampai di Pulau Sari. Ya, ini adalah dusun atau mungkin desa terakhir sebelum kita ke puncak. Kita istirahat dulu di sini. Di sini ada beberapa kakak saja, 7 kalau nggak salah. Kita ngobrol dulu dengan bapaknya.
Aduh. Biasanya di vlog-vlognya teman-teman itu kosong, nggak ada orang. Ini kebetulan ada orang. Menawi badhe minggah liwate mriko nggih, Bu? Mriki nggih. Oh, nggih. Oh, niki mengke sing nganan. Oh, nggih. Ini mungkin bisa untuk digunakan untuk para pendaki nitip motor. Ini juga termasuk motor-motor para pendaki. Kalau ke sana ten pundi Bu nggih? Oh, kandangan. Oke, kita istirahat dulu. Oke, 10 menit kita istirahat. Kita sekarang lanjutkan perjalanan. Pelan-pelan. Karena mungkin tanjakannya sudah lebih terjal daripada tadi. Mungkin loh ya. Ya, kita tadi berjalan 2 jam 20 menit. Kemudian bertambah ketinggiannya dari 850-an ke 1250-an. Artinya kita 2 jam lebih tadi hanya menempuh ketinggian vertikal 400 meter DPL. Wow. Inilah Wilis. Unda-undi hampir sama dengan budak dong. Ini jalurnya seperti ini. Yang menghancurkan kaki ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu dengan jalur tanah lagi. Konsentrasi. 15 menit dari pos 1 kita sampai di sini. Apakah ini campground? Apa ya? Yeah. Kita tunggu teman-teman dulu yang di bawah. Atau ini hanya semacam pendopo atau tempat peristirahatan atau apa? Tidak tahu juga. Atau mungkin mau ada tempat-tempat wisata di sini. Oke, kita istirahat dulu. Lumayan pengap. Mau dibangun sebuah joglo ini. Ya, tadi kita lumayan lama di tempat yang seperti campground tadi karena ada temen yang buang hajat ya. Kurang lebih 15 menit. Sekarang kita lanjut dan sekarang kita masuk ke vegetasi kebun kopi. Kebun kopi. Kalau tadi lumayan nanjak, ini lumayan datar. Nanjaknya santai. Ya, masih berpadu dengan cemara. Keren. Masih juga sadu. Nah, itu. Mudah-mudahan nanti sampai puncak suasananya seperti ini. Tidak panas. Ya. Yang penting nggak hujan. Oke, yuk. Lanjut. Duh, mulai nanjak. 1 jam dari pos 1 kita sampai di suatu tempat yang sangat-sangat terawat ya. Ini ada tempat beristirahat, ini tempat bercocok tanam ya. Air-airnya mungkin beliaunya juga masak di sini. Ini sangat-sangat terawat ya. Keren. Kemudian ini dibersihkan banget ya. Mantap, mantap. Di sini mungkin kita nanjak lagi dikit.
Mendekati pos 2 mungkin ini. Ya. Alang-alangnya makin tinggi dan makin banyak. Tanjakannya juga makin wow, mantul. Tapi masih ada pohon-pohon besar ya. Kalau saya lihat di vlog-vlognya teman-teman itu, pohon besarnya nggak ada. Mudah-mudahan di atas puncak bukit ini adalah pos 2. Mudah-mudahan. Kita sudah berada di atas ketinggian 1500. Atau bahkan mungkin baru 1500. Karena kita terbiasa naik di ketinggian di atas 1000 ya. Gunung Lawu itu semua basecampnya di atas 1000. Kecuali Jogorogo itu yang baru masih 900. Merbabu juga semuanya di atas 1000. Kita tadi di kisaran 800-an. Ya, akibatnya harus mendaki yang lama dan panjang treknya. Walaupun tidak seberapa nanjak, tapi lamanya itu yang bikin wow. Oke, kita skip dulu. 4 jam 5 menit. Saya sampai di suatu tempat yang saya curigai dan betul-betul berharap ini bentar lagi pos 2. Selak lapar mau makan nih. Karena kalau di vlog-vlognya teman-teman itu, kalau mendekati pos 2 ya seperti ini modelannya. Tapi apakah benar? Gak tahu juga. Teman-teman yang lain masih di belakang. Istirahat. Saya pengen ngevlog tanpa ada suara musik. Teman-teman yang belakangnya suka musik. Dan ketinggian kita malah sekarang sudah di atas 1600 ya. Lumayan tadi setelah pertigaan dengan Pasanggerahan kalau nggak salah. Tuh tanjakannya wow. Lumayan tinggi. Kalau tadinya berkisar di bawah 10 derajat, ini bisa 10 sampai 15. Bahkan ada yang lebih. Nah, seperti ini kan lebih. Walaupun nggak panjang. Alhamdulillah betul-betul sampai di Pangangonan. Oke, kami istirahat agak lama di sini, sholat sambil makan. Alhamdulillah. 1600. Oke, kita istirahat dulu. Oke, jam 1 lebih 10 menit. Kita lanjutkan perjalanan. Setelah tadi kurang lebih 40 menit kita istirahat. Kita makan roti, sholat, ngobrol, dan lain sebagainya. Yuk kita gas lagi. Mudah-mudahan sebelum maghrib kita bisa sampai di puncak Trogati. Dan jalurnya, wow, rapat. Di sini kita masuk hutan. Yuk. Teman-teman masih di sana persiapan. Ayo. Ya, ini penghijauan yang dilakukan oleh anak-anak pramuka ya. Mulai dari sana tadi udah banyak.
Keren ya anak pramuka. Yang keren. Yang Black Goddess juga banyak. Lah piye? Bali apa terus? Apa ngecamp nang kono? Yo, kita sepakati. Terus, oke. Yo. Prinsipnya tanjakan Penggek, Anda ragu mending kembali. Ya, ternyata ada temen yang ragu padahal masih sehat semua itu. Kita lihat aja. Apakah hanya guruan pengen kembali atau memang bener-bener pengen kembali. Karena tadi saya lihat mereka ya sehat-sehat saja semuanya. Apa hanya guruan atau bener, kita tunggu. Deal ya, kita bablas ya. Oke, ternyata akhirnya kita lanjut. Ya, karena kita sudah separuh jalan ini. Kalau dari base camp, ini sudah separuh jalan ya. Karena dari base camp ke sini tadi udah jauh banget dari base camp pos 1 tadi. Oke, kita skip dulu. 5 menit dari pos 2. Kelihatannya kita nanti mau masuk hutan lagi. Atau memang kita mau masuk hutan. Karena dari tadi kita belum masuk hutan. Di kebun dan ladang-ladang penduduk, kemudian sabana, habis ini mungkin hutan. Oke, yuk kita shoot sampai masuk hutan, bener-bener masuk hutan. Tipe-tipe tanjakannya sama ya, jadi nanjak-nanjak manja, tapi terus continue, sehingga bener-bener membuat kaki itu agak gimana gitu rasanya. Jadi hampir tanpa bonus. Nanjaknya 2, 3, 4, 5 derajat gitu. Tapi terus continue. Ini sedikit turunan. Di situ masuk hutan. Bismillah. Masuk hutan. Nah, ini ada tempat beristirahat, pencari kayu atau pemburu atau pencari jamu ya, jamur juga mungkin. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu teman-teman posisinya teman-teman. Sudah ada di belakang, biar nggak terlalu jauh. Yuk, jangan putus terlalu jauh. Dari pos 2 ke pos 3 kita akan melewati hutan, dan hutannya ternyata sangat lebat, rapat, dan gelap. Wow, keren. Tanjakannya pun di atas 45 derajat atau 45 derajat ke atas di beberapa bagian ya. Beberapa bagiannya lagi ya sekitar 15 sampai 30-an lah. Luar biasa. Mantap. Milis mantap. Jalurnya panjang, jadi tidak kalah dengan budak. Oke. Nah, ini berlumut karena jarang sinar matahari bisa masuk sampai ke bawah. Dan ini, lihat. Ini adalah tanjakan yang lumayan. Nah, ini kurang lebih 45 derajat sampai 50 derajat ini. Yuk kita lewati
kita skip dulu. Konsentrasi biar nggak jatuh. Teman-teman, kita berada di ketinggian lebih dari 1800, bahkan mungkin sudah 1900 mungkin ya. Belum saya lihat lagi. Dan cuacanya seperti ini sangat-sangat berkabut. Tapi ini membantu kita untuk tidak kepanasan ya. Cuma pada saat kita menengok ke belakang jalurnya, tada, wow, 40 derajat mungkin lebih. Dan kita belum sampai di pos 3. Keren lah pokoknya. Oke, inilah Wilis. Yang penting udah kesampaian. Keren. Pokoknya keren. Kita nikmati aja perjalanannya. Sekali lagi, kalau kita mencintai gunung, maka kita juga harus mencintai tanjakannya, mencintai dinginnya, mencintai kabutnya, mencintai rasa capek yang ditimbulkannya. Segalanya pokoknya harus kita cintai, oke? Jadi jangan kita rusak alam. Ini adalah titipan anak cucu kita, bukan warisan dari nenek moyang kita. Yuk, kita gas lagi. 6 jam 30 menit. 6 jam 30 menit. Kita sampai di suatu tempat yang lumayan luas dan ada yang ngecamp. Apakah ini pos 3? Gak tahu, karena dari bawah tadi kita sama sekali belum melihat tanda-tanda tulisan pos 3. Anggap saja ini pos 3 lah, anggap saja. Sehingga kita ada harapan. Karena setelah ini kita mau nanjak lagi. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Oke. Mungkin orangnya masih summit ya. Masih. Enggak ada, kosong. Masih summit. Sampainya jam berapakah kok masih belum sampai sini? Alhamdulillah. Ayo. Oke. 6 jam 55 menit atau dibulatkan 7 jam lah. Alhamdulillah kita sampai di pos 4. Nah, berhenti dulu 2 bentar. Capek banget. Nanti kalau memungkinkan kita gas, kalau enggak berarti ya kita camp di sini. Tapi kelihatannya kurang rekomendasi sini. Banyak tonjolan-tonjolan. Oke, kita istirahat dulu.